Assalamualaikum, jumpa lagi dalam acara Bincang Samara, Bincang Santai bersama Salon Amira. Hari ini Amira kedatangan seorang tamu, namanya Mbak Regina, yang biasa disapa Mbak Gina. Beliau adalah seorang entrepreneur yang mempunyai usaha di bidang roti. Saya pertama kali mengenal Mbak Regina itu dari media sosial. Waktu itu dari Facebook ya, kita berteman. Saya juga lupa tuh siapa yang nge-add duluan ya. Pokoknya kita berteman tiba-tiba lah. berteman, tiba-tiba berteman gitu ya. Dan saya waktu itu melihat usaha beliau ini adalah kosmetik ya. Iya. Kosmetik atau skincare dan jual produk reseller kosmetik dan skincare. Reseller gitu. Kosmetik dan skincare, dan karena kebetulan usaha saya di bidang salon, maka saya suka kepo nih ngeliatin produk-produk yang dijual oleh Mbak Gina. Terus tiba-tiba saya ngeliat tuh kok postingannya berubah, nggak lagi kosmetik dan skincare lagi ya, tiba-tiba berubah jadi roti. Mungkin Mbak Gina bisa bercerita sedikit awal mulanya itu apa sih yang membuat Mbak Gina akhirnya memutuskan untuk menjalankan usaha di bidang bakery. Terima kasih banyak Bu Yunita. Iya, pada awalnya waktu pas memang awal berteman sama Bu Yunita itu memang saya waktu itu masih menjadi member dari salah satu MLM kosmetik dan skincare. Waktu itu kalau nggak salah sekitar tahun 2018 saya tuh memang berhenti dari bisnis tersebut. Sudah berapa lama itu sebelumnya? Itu sebelumnya dari sekitar 9 tahun. Oh, sudah 9 tahun. Ya, lumayan lama juga menjalankan MLM dari sebuah brand kosmetik dan skincare tersebut. Terus memang di 2018 itu saya memutuskan untuk berhenti menjalankannya karena saat itu awalnya dari suami sih yang agak ragu dan nyuruh mempelajari kembali tentang sistem dari MLM tersebut. Sebetulnya apakah dari segi agama Islam, dari segi syariat itu bagaimana. Kemudian udah saya mengikuti, saya coba mempelajari lagi, dan ternyata kok makin kesini makin ragu gitu dengan apakah MLM itu diperbolehkan atau enggak gitu. Dan semakin coba digali dan dipelajari, ternyata saya meyakini bahwa ya MLM itu sebetulnya sistemnya itu tidak diperbolehkan dan diragukan kehalalannya seperti itu. Jadi karena daripada saya ragu ya, jadi akhirnya saya memutuskan untuk ya udah Bismillah berhenti. Dan ya untuk mengisi kekosongan kegiatan gitu ya, karena terbiasa berkegiatan juga. Jadi ya udah saya coba cari kegiatan apa gitu, dan memang kalau baking sih dari dulu emang suka. Oh, memang suka ya. Memang jadi emang dari awalnya sudah ada passion. Dari SMA itu memang sering ngulik-ngulik gitu, tapi ya udah cuma sekedar bikin makan sendiri gitu. Nah, lalu setelah udah nggak ada kegiatan lagi tuh saya coba ya udah gimana kalau misalkan ya coba deh explore lagi gitu kan. Cuma saat itu juga sambil masih palu gada sih. Kadang jualan, ada mukena, kadang jualan jilbab. Sempat juga tuh ya, ada mukena jualan gitu daster, jadi reseller palu gada lah gitu. Ya memang semua kan berproses ya. Kadang kita awalnya menjalankan usaha A, kemudian ternyata ya tadi ada keraguan, mungkin dari sisi syariat, mungkin menurut Mbak Gina gitu ya, setelah belajar gitu ternyata ada hal-hal yang mungkin tidak bisa ragu gitu. Ragu, tidak bisa ditoleransi gitu ya. Tapi ini kan sebuah pilihan ya. Jika teman-teman mungkin ada yang menjalankan itu dan kemudian merasa yakin, ya mungkin itu kembali kepada personal masing-masing. Lalu saat itu belum kepikiran roti sebetulnya, jadi sempat juga kan bikin brownies atau puding dan lain-lain gitu kan. Ya, terus sampai akhirnya menemukan roti itu sebenarnya karena dari kesukaan, jadi makanan favorit lah kurang lebih gitu. Jadi suka makan roti. Suka gitu makan roti. Jadi kalau kayak jajan ke mall keluar tuh, kalau wangi roti itu kan pasti menggoda banget, pasti jajan gitu kan. Terus lama-lama kayak bikin roti menarik nih. Kayaknya juga kayak misal untuk yang rumahan tuh kayaknya saat itu ya 2019 2020 tuh kayaknya belum banyak ya gitu kan saat itu. Jadi coba deh gitu kan untuk bikin cari-cari gitu ya, awalnya dari browsing, terus juga lihat resep-resep. Tapi ikut kursus atau apa pelatihan? Paling ikutnya yang online, karena kan waktu itu kan 2018, 2019, 2020 COVID kayak gitu, jadi kayaknya tuh lebih ke online gitu kan, karena di bisnis yang sebelumnya juga
seringnya online, jadi kayak udah kebiasa kayak cuma duduk di handphone atau di komputer ya, gitu. praktis itu ya. Jadi sebenarnya Ya, kalau belajar kita mau online. belajar sesuatu tuh tidak harus hadir gitu ya, tidak harus offline. Jadi nggak ada Zaman istilahnya sekarang nggak sih ada- lebih nggak ada mudah excuse ya. gitu ya. Excuse, Iya. "Aduh, aku nggak bisa ke sana, macet, jauh dan segala macem gitu ya. Iya. Ternyata dari pengalaman Mbak Gina ini bisa kok belajar dari Dari tutorial gitu ya, tutorial. tutorial online. Ya Mbak Gina, brandnya ini apa ya Mbak Gina? Oh, brandnya ini awalnya tuh Ide Roti. Mm-mm. Ide Roti Tok gitu ya, Mm-mm. IDEROTI gitu. Nah, tapi lalu pada saat mau mendaftarkan Haki Mm-mm. itu ada kemiripan dengan brand di kota lain gitu. Jadi iya, waktu iya. itu dengan sebuah brand. Nah, jadi akhirnya setelah konsultasi dengan konsultan Hakinya, kemudian gimana kalau misalnya kita coba akalin dengan tidak menghilangkan ide rotinya, Mm-mm. tapi gimana caranya biar aman. Akhirnya setelah diulik-ulik dapat nama ideroti.id. Ya, brandnya itu adalah ideroti.id. Tadinya Ya, hanya ideroti Ideroti saja. saja. Oke. Kalau yang dibikin apa aja nih varian ini sudah ada Variannya- beberapa yang dibawa ya oleh Mbak Gina. Ini ada roti apa nih, blueberry ya? Nah ini varian-varian roti manis. Nah ini roti manisnya tuh memang sengaja saya buatnya tuh yang kecil-kecil Bu. Jadi biar lebih sasarannya anak-anak kalau yang Oh, ini. jadi sasarannya ini anak-anak nih, ada roti. Iya Apa biasanya nih? ini pizza roll, ya, pizza ada roll. blueberry, Ada blueberry. kemudian cinnamon roll kalau yang ini Oh, dan ini kesukaan coklat. saya ini. Cinnamon ini favorit banget. Nah awalnya juga produk pertama kali yang dibikin saat saya lagi belajar itu tuh cinnamon roll dulu. Karena ya itu karena memang salah satu produk favorit di perrotian Dan itu ini cinnamon sebenarnya bikinnya, roll. setahu saya ngebentuknya tuh mudah ya, gulung-gulung nggak tahu ya, gulung-gulung terus dipotong-potong gitu ya. Gampang susah sih sebetulnya. Kalau udah terbiasa tahu banget mudah. Ya, oke. Jadi sekarang nih udah ada berapa varian roti yang Kalau dibuat? variannya, nah sekarang setelah beberapa tahun dijalani, jadi kami itu di ideroti.id lebih sekarang tuh lebih banyak fokus produknya tuh ke produk-produk family pack. Oh, family pack seperti Iya, ini. seperti ini. Oh, ini ada yang produk family pack. Ini roti apa nih? Kalau ini roti milk bun, jadi kan Wah, ini yang kekinian banget nih. Oke. yang lagi trending dan alhamdulillah ini nggak turun-turun trennya dari tahun lalu iya, ya. kan Kalau ada nggak yang salah dari apa tahun yang lalu. kadang-kadang cuman booming sebentar, sesaat gitu ya, turun, berapa gitu. bulan terus udah. Oh, ternyata ini juga cukup konsisten gitu dan ya. juga dimodifikasi juga sih Bu produknya. Kalau Modifikasinya apa isinya? modifikasinya di variannya, varian sama ukuran kemasan mungkin ya. Jadi saya bikin ukuran kemasan mulai dari yang satuan, yang dari satuan ada untuk snack box gitu. Kemudian yang isi 2, isi 4, isi 6 dan isi 16. Nah, ini teman-teman di Depok nih harus cobain. Ini juga salah satu favorit saya juga nih kalau beliau ikut bazar. Saya biasanya tuh beli yang ini. Ini memang enak Dan lembut variannya gitu ya. juga ada beberapa varian. Variannya banyak mulai juga dari gitu. coklat hazelnut, cream cheese, vanilla. Jadi nggak hanya kalau aslinya kan itu butter milk butter gitu ya aslinya. Nah, cuman kalau kayaknya waktu itu kan di lidah kita tuh kayaknya agak kurang masuk karena terlalu buttery gitu ya. Jadi akhirnya saya memodifikasi dengan yang memang favorit. Ngomong-ngomong kalau pemasarannya itu bagaimana Mbak Gina? Kalau pemasarannya sejauh ini di Ideroti itu masih via online, jadi via Instagram. Jadi customer juga banyak datang customer baru itu dari Instagram. Nanti kita spill ya Instagramnya dan nomor kontak personnya ya. Jadi kalau misalkan bisa lewat teman-teman WA. ada yang mau pesan, itu bisa langsung kontak ke nomornya. Iya, bisa DM Instagram atau ke WA juga bisa. Okay. Kemudian untuk rencana ke depannya ingin seperti apa nih Mbak Gina? Kalau ke depannya sih insya Allah pengennya nih mudah-mudahan di 2025 lagi nyari tempat juga untuk store. Lagi cari tempat, jadi konsepnya sih store kecil tapi di situ bisa dine in juga gitu. Kayaknya kita nunggu-nunggu banget nih ya. Ada Jadi kayak mungkin semacam coffee shop. Soalnya ada produk kopi juga kan ya? Ada produk kopi tuh, juga. ada produk kopi juga. Iya. Brandnya sama Ide. Brandnya sama. Sama. Jadi misalnya cappuccino by ideroti.id gitu. Jadi nanti kayak ada mini coffee shop seperti itu ya. Jadi tapi yang kecil aja gitu. Jadi paling yang kursi hanya ada mungkin hanya untuk 4 pengunjung gitu. Karena fokusnya kan store untuk roti. Nah, tapi ya itu kita juga ada nyediain kalau misalkan mau dine in juga kita ada kopinya juga.
dan juga di situ ada tempat duduk. Ya, kita doakan ya teman-teman, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh Mbak Gina insya Allah bisa tercapai di tahun 2025. Amin. Dan jangan lupa ya nanti kalau opening Salon Muslimah Amira diundang. Siap, insya Allah. Mohon doanya. Ya baiklah teman-teman, itulah acara Bincang Samara kita hari ini dengan narasumber kita Mbak Regina dari Ide Roti. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah diceritakan oleh Mbak Regina memberikan inspirasi ya buat teman-teman yang lain bahwa memulai usaha itu ibaratnya tidak harus langsung jadi besar, gitu, langsung iya. besar ya, mungkin berproses dulu dari A, B, C dan sebagainya. Yang penting proses itu dijalani, dinikmati, dan tentu saja juga ada effort supaya dan belajar terus supaya usaha kita tidak stagnan ya, tapi tentunya kita ingin usaha kita semakin maju dan semakin besar. Ya, terima kasih Mbak Gina buat kehadirannya. Ya, sampai jumpa kembali di acara Bincang Samara bersama Bincang Santai bersama Salon Amira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.